Orang makrifat itulah orang yang mengerti, orang yang paham banget bahwa lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah semua yang ada di langit dan bumi ini. Yang ada pada kita itu juga milik Allah. Ya. Kesadaran itu yang kemudian tidak merasa bahwa ketika bersedekah itu dirinya enggak, tapi sebagai kepanjangan tangan Allah itu aja. Nah, namun kalau kami menyimpulkan hanya orang-orang tertentu yang menemukan Lailatul Qadar, orang-orang yang ya khususnya mungkin Orang kasus khusus musyahadah khusus. gitu. Iya. Seperti ya kalau tadi kami mencontohkan Lailatul Qadar itu seperti misalkan tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, rumah kebakaran, Ya. anak meninggal, Ya. misalkan seperti itu. Tapi hatinya Kak Obah. tidak mengusik keimanan dan seterusnya, ini Kaobah. tetap Itulah. Iya. karena melihat al-mubtali. Iya. Atau melihat dia. Kak Obah. Dan itu hasil atau sama dengan berlaku qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya di atas Qiyamul Lail itu. Qiyam kan mendirikan, Ya. tegak lurus, Ka'bah ondek meskipun al-lail datang. Artinya Lailatul Qadar tadi saya setuju dengan statementnya Kak Wahab. Bahwa dalam keadaan apapun kini gak ubah. Ya biasa. Seperti itu Bukan kira-kira. dalam keadaan apapun kita Kak Obah mendapat Lailatul Qadar. Begini, kalau dari pemahaman syariat, Lailatul Qadar itu adanya hanya di bulan Ramadan, Ya. di malam Ramadan. Karena hadisnya jelas. Terus nguber di mana khairun min alfi syahr. Di malam Ramadan itu malam keberapa ya Rasulullah? Ramadan kan ada 29, kadang 30 malam. Rasulullah menjawab, yang sering di malam terakhir, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu kan ada 5. Ada 10. Ada 10, kadang 9. Hitungannya ada malam ganjil, ada malam genap. Di malam yang mana? Malam ganjil. Malam ganjil itu ada 21, 23, 25, 27, 29. Yang mana? Yang sering di 27. Nah, ini yang sering berdasarkan yang sudah. Tapi yang sesungguhnya wallahu a'lam. Ini syariat. Di mana memaknai malam atau apa ya malam temenan ngene iki, bukan maknawi. Bukan maknawi. Siang malam ya siang srengenge ngene iku malam ya ngene iki. Nah, tapi kalau ulama hakikat dalam hal ini ulama tasawuf selalu memaknai isyari, malam isyarah malam atau maknawinya malam adalah masa sulit, masa sempit. Menurut ulama tasawuf yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang tertimpa musibah besar yang umumnya gelimpang. Nah ini kok gak bablas. Inilah yang dimaksud tanda-tanda yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ditandai dengan segoro gak asin, tawar. Ya. Kau nuk srengenge, Tidak ada angin. nggak ada angin, berdesir apa? Itu semua gambaran kondisi hati. Tidak ada mendung. Bahasa besar kinaya. Iya. Tertimpa musibah besar, gak obah hati ini pancet. Gak Iya. obah. Iya. Karena melihat, menyaksikan tertimpa balak besar, tidak melihat dan merasakan balaknya, cuma melihat dan merasakan kehadiran al-mubtali, Allah, zat yang memberi menguji balak. Begitupun sebaliknya, diberi karunia yang besar, anugerah besar, oleh rezeki naum momplok, ya gak obah. Wong iki ujian. Padha gak obahe. Wong iki diuji. Gak kesenengan, gak anu. Malah
Ya gak kesenengan karena ya padha. Bojoku ngomplok ya gak girang gak anu. Wong diuji, padha diujine. Nah, keadaan hati yang sudah benar-benar mutmainnah di keadaan yang umumnya orang oleng, inilah Lailatul Qadar yang dimaksud oleh ulama-ulama tasawuf. Kapan saja itu, siang, malam, pagi, sore, tertimpa musibah besar, kok gak obah, nah, itu Lailatul Qadar. Di bulan apapun. Di bulan Di apapun, waktu apapun. walaupun tidak malam hari. Ya, ya. Pertanyaannya, bisa nggak kalau itu tadi di pemahaman sementara kami, kejadian peristiwa balap besar dan seterusnya itu bukan dikondisikan. Artinya bisa nggak ini secara batiniah kita kondisikan berada di posisi malam terus dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sebagaimana selalulah berada di zona tidak nyaman, tidak aman. Oh iya. Nah, itu gimana Ya bisa. Ya dengan memanfaatkan waktu, tinggal di dalam waktu. Tinggal di dalam waktu itu disebut waktu hanyalah sekarang. Tadi bukan waktu, nanti bukan waktu. Waktu itu sekarang. Ya, menikmati dan mensyukuri sesyukur-syukurnya waktu sekarang. Jika mengisi mensyukurinya dengan penuh, maka otomatis akan lupa selain Allah. Bahkan lupa terhadap hadzun nafsi. Pasti akan ubudah. Ibadah, ubudiyah, ubudah. ibadah, ubudiyah, ubudah. Tingkat tertinggi. Ini ya hati yang bertapa itu. Kondisi hati yang benar-benar bertapa. Hanya menghadap, hanya ingat Allah, selain Allah nggak ingat. Hanya menfokuskan pandangan atau mengarahkannya hanya ke Allah, tidak ke selainnya. Ya, bersujud, bersimpuh di hadapannya. Ini ya nggak akan lupa selainnya. Akan merasakan selain kehadirannya, kebersamaannya pun hilang di hati. Prakteknya Tapi apa seperti maaf, ini saya penggal. Oke. Jenengan pertanyaannya kan menciptakan di hati itu malam. Nggih, Kan gitu. nggih. Sebenarnya kan nggak gitu. Justru Ya, ketika bisa nggak seperti itu maksud saya tadi itu gitu. Bisa nggak artinya apa itu Kalau bentuk menurut- praktek misalkan merasa terancam terus dengan ancaman-ancaman Allah, yang merasa Ya. mungkin banyak dosa, merasa terus nggak selamat, bagaimana nasib kita di setelah mati dan seterusnya, dikondisikan seperti itu. Ya, yang kondisi seperti itu nafsu kita. Hendaknya begitu. itu. Nafsu kita harus Iya, begitu. harus begitu. Kemudian maka hati kita akan bertapa. Itu sama dengan pesannya Robi Adawiyah. Bagaimana cara sholat khusyuk? Robi Adawiyah menjawab, mudah saja. Ketika engkau mengalami pagi hari, yakinilah sore hari engkau akan meninggal. Ketika engkau mengalami sore, yakinilah besok paginya engkau meninggal. Maka engkau akan mengisi waktu itu sebaik mungkin untuk mengejar ketertinggalan atau menabung atau golek sangune mati sakake. Itu bentuk Karena yang- waktunya tinggal sedikit itu. Itu yang bentuk dikondisikan malam Ya tadi itu yang dikondisikan malam itu. Nafsu. Nafsu. Bukan, ya, bukan Ya. hati. Ya harus pinter-pinter ngakali nafsu. Iya. Karena posisi menurut saya ini sebenarnya saya ingin melanjutkan jenengan sowan, ya kita sowan bersama tadi mengawali Qiyamul Lail tadi. Iya. Itu Qiyamul Lail yang diterjemah oleh beliaunya tadi, al-lail itu dimaknani turu, dimaknani kok enak-enak lah. Ya. Al-lail pokoknya peteng dedet Iya. malam Ya, sifatnya itu. dulumat. Iya, dulumat, Dulumat. peteng dedet
Zulmania. gara-gara nyebut gawe seret, bojo gapleki. Terus nyambut gawe seret, ten Anak corona, nggodok. anak nggodo. Wis apa lah. Itu emosi. Sing akhirnya dadi lail malam. Nah, ya itu. Nah, Kondisi malamnya batin. itu posisi seorang hamba yang beriman diperintah supaya qiyam, Iya. mendirikan. Ya bahasa qiyam mendirikan itu ya mendirikan hatinya kan, ya guys ya. Iya, mendirikan hatinya yang tidur. Iya, al-qayyum itu. Iya. Mendirikan hatinya, menegakkan hatinya bahwasanya Iya. itu siapa? Itu siapa? Ya itu Lah. arti malam itu. Setelah di situ baru akan paham tentang Lailah yang Al-Qadar. Iya. Artinya paham, bisa ridho dengan kondisi seperti itu. Iya. Nah, cara mendirikan bagaimana? Di kondisi seperti itu umumnya hati tidak hanya tidur, Hmm? bisa Mati. jadi mati. Iya. Nah, ini caranya bagaimana sekarang? Ya. Berbicara Harus- ketika kita. Dibangunkan dengan banyak berzikir. Tidak ada cara selain itu. Harus banyak berzikir, menyebut nama Allah. Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Untuk memkondisikan hati. Untuk membangunkan hati yang tidur Yang- atau menghidupkan hati yang mati. Istiqwati. Iya. Nah, itu solusinya, Pak. Jadi Iya. Zikrullah. jadi ketika zikrullah, kondisi zikrullah. seperti itu berarti harus banyak berpikir. Hmm. Nah, saya ingat di Pancasalik itu yang Gus Nizam buat itu, sebelum berzikir itu langgengkan istighfar, Zikir, zikir dan dan sholawat. Nah, kondisi mati itu Iya. apa enggak istighfar dulu? Ya, Pak? Maaf. istighfar dulu. Iya, gitu Oh, ya. iya, Jadi, baru Istighfar baru dulu. zikir. Iya. Itu maknanya bagaimana itu? Langgengkan istighfar, zikir dan sholawat itu. Ya, tahapan sebelum zikir istighfar. Karena kalau istighfarnya belum diterima, apalagi zikirnya. Karena ya kalau belum bersih atau kalau belum, pendosa itu kotor. Ya, kotor jibrat getih. Maka kondisi begitu berzikir mengingat Allah ya belum diterima. Harus minta ampun dulu. Harus minta ampun dulu, ini pencucian, pembersihan. Tobat dulu lah, apa-apa itu sebelum mendekat ke Allah, tobat dulu. Berzikir itu sama dengan mendekat. Nah, kalau masih kotor mendekat nggak bisa. Allah Maha Suci, hanya bisa didekati oleh yang suci. Nah, itu ada kata langgengkannya itu, Gus. Nah, langgengkan Jadi, itu kan perintahnya melanggengkan. istaufiru, beristighfarlah. Itu Ya. langgengkan istighfar. Langgengkan istighfar itu langgengkan merasa paling dosa atau tidak merasa lebih baik dari siapapun. Gus, perbedaan sholawat dan zikir tadi apa, Gus? Zikir itu zat, jurusannya ke zat, kalau sholawat itu ke sifat. Artinya seandainya kita ini kita begini, saya pengen istiqomah aja. Artinya kan setelah istighfar ya sholawat gitu. Setelah istighfar, Setelah istighfar saya baca sholawat. Artinya dengan bersolawat ini saya meminta Allah kan gitu. oh iya, begini, Gimana? istighfar, zikir, sholawat. Oke. Istighfar ini untuk diri kita sendiri. Iya. Zikir ya untuk Allah, al-madhkur yang kita zikiri. Sholawat untuk Nabi kita. Jadi tiganya satu. Untuk kita, ma'rifatun nafsi, dulu, kemudian ma'rifatullah, baru ma'rifatu Muhammad. Tidak akan mengenal Allah yang belum mengenal dirinya. Tidak akan mengenal siapa sesungguhnya Muhammad yang belum mengenal siapa sesungguhnya Allah, Tuhannya. Ini istighfar ini untuk diri kita, zikir ini untuk Tuhan kita, sholawat untuk Nabi kita. Oke. Untuk zikir, Gus, apa yang paling bagus dibaca? Tidak ada zikir yang lebih baik dari ismu dzat dan atau nafi isbat. Allah, 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 Allah,
dan atau la ilaha illallah. Nah, sementara di praktek lapangan yang kami tahu, sing akeh wis sing maca selawat, selawat sing akeh. Mboten perintah sing akeh istighfare, sing akeh zikire. Niki kan kesannya kalau saya menyimak dari keterangan jenengan tadi, apa-apa itu ya teko istighfar dhisik, terus zikir baru selawat. Iya. Nah, sementara praktek di lapangan Sholawat terus akeh. selawat sing akeh wis. Ya, sholawat sing akeh ini bagi orang awam yang begini, Allah itu melihat kita itu karena cinta kita ke Muhammad, ke Nabi kita. Allah tidak akan, Gusti Allah gak ndelok awak dhewe. Sing didelok kekasih. Nah, agar kita dilihat Allah dengan penglihatan rahmat kasih sayangnya, maka cintalah kepada Muhammad atau banyak-banyaklah bersolawat. Ini benar. Solawat sing akeh dhisik apa-apa iku mergo syafaate Kanjeng Nabi, mergo barokahe lan sak piturute. Mesti diterima. Mesti diterimone. Nah, ini untuk orang awam memang sholawat itu amalan yang paling mudah diterima dibanding amalan apa saja. Semua amal soleh disyaratkan niat benar dan karena Allah, kecuali sholawat. Kecuali sholawat. Dispensasi ini. Masih riak, masih ujub, masih sum'ah, masih apa, tetap berfaedah, tetap berpahala dan berefek positif bagi yang bersolawat. Lain dengan selain solawat, disyaratkan ya sidqun niyah dan ikhlas, yaitu murni karena Allah dengan Allah. Solawat masih krono menungso gak apa-apa. Ya meskipun keras nggak apa, Masih pamer gak apa-apa. Masuk krono donya, Gak apa-apa. golek donya. Wis gak apa-apa. Salat fulus. Pokoknya nek solawat gak apa-apa. Nah, niku secara fungsi tadi yang ditangletakkan Kang Gufron tadi untuk mengkiamkan hati yang tidur tadi, sholawat bisa? Bisa. Sholawat bisa. Dan pasti akan beristighfar dengan sendirinya. dengan sholawat ini. Iya. Pasti akan merasa banyak dosa dan merasa banyak salah. Ini pasti kalau sholawatnya diterima, ya pasti akan begitu. Jadi dengan sholawat ini multi efeknya sama. Iya. Multiplier efeknya. Seakan-akan Iya. seperti itu ya. Awal dan akhir itu sholawat. Awal dan akhir. Bisa setelah sholawat baru istighfar, kemudian zikir. Itu ya, ada ulama yang urutannya seperti itu. Sholawat dulu, baru Istighfar, istighfar. terus zikir. Ada yang istighfar, zikir, sholawat. Ini sholawat yang dibarengi dengan cinta. Ini. Ya, sudah ma'rifatun nafsi dan ma'rifatullah. Menuju ma'rifatu hakikat Muhammad. Ini. Istighfar, zikir, sholawat. Kalau tadi sholawat, istighfar, zikir, ini merayu Tuhan. Sholawatnya ini. Iya. Ini supaya diterima, supaya dianggap. Nyebut kekasih Tuhan. Iya. Baru Kekasihnya kemudian kecil. istighfar, baru kemudian zikir.